orang Yahudi mengatakan kata somat, somat artinya itu kubinasakan, kuhancurkan. Kenapa di dalam kitabmu yang gemuk itu akan kulindungi? Kenapa? Karena rata-rata pendetamu gemuk perutnya, uang perpuluhan. Takut mereka dibinasakan. Paham? Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Yang nyolong itu siapa? Siapa yang Apa nyolong? ini? Apa haknya orang Kristen mengambil kitabnya Yahudi? Jawab. Apa haknya Islam mengambil Taurat, Injil, dan Zabur? Mana di Al-Quran ada Taurat, Sauda, Injil, mana? Mana? Dasar penipu. Sekarang ini kitabnya orang Yahudi, nempel di atas kitabmu, itu haknya. Coba apa kamu haknya? Cuma dengar dulu kak. Kamu Kutanya samamu sekarang, apa haknya orang Roma Yunani mengambil kitabnya orang Yahudi, menempelkan di kitabnya? Apa? Tunggu. Framing. Dan Injil dan Zabur. Framing gini aja. Pilih dulu salah satu. Kamu yang maju dulu atau si Salib ini. Biar kalian bisa kompak dulu. Ini antar kalian aja berebutan loh. Enggak. Ya udah, Salim, lanjut Salim. Oke. Cuma ini kasihan aku lihatnya. Lah, Ya, yang kasihan, yang harus dikasihani itu yang kitabnya kitab Spanyol. Kok kau kasihan sama aku? kamu tahu nggak bahasa Arab itu, makanya itu. Kamu tahu bahasa Arab nggak? Saya kitabku Al-Quran bahasa Arab. Sekarang itu terjemahan itu di Indonesia itu terjemahan itu nggak bisa nggak bisa mencakupi gitu. Iya. Terjemahan itu adalah usaha manusia untuk mengerti original teks dari kalam Allah. Nah, sekarang terjemahanmu ini apa? Saya tanya samamu. Terjemahan kitabmu ini apa tujuannya? Hei, terjemahan kitabmu ini apa tujuannya? Biar semua orang cepat ngerti nggak? Biar semua orang tersesat. Oke, ku binasakan dirubah menjadi kulindungi. Gini. Hei, kamu nggak lihat tadi itu? Diam dulu. Sekarang saya tanya. Yang tersesat siapa sekarang? Yang tersesat yang mengambil kitabnya orang Yahudi, nempel di buku karangan pendahulunya. Kamu membaca Al-Quran tanpa bimbingan, apakah gimana? Bisa enggak? Kami tinggal membaca Quran, jelas sekali kok Quran kami. Wa katabna lahu fil alwahi min kulli syai'. Yang ajarin kamu siapa? Dan telah kami tulis untuk Musa. Apa ini? Saya tanya dulu. Kami ngerti, kami paham. Kamu paham tentang tulisan-tulisan Arab itu yang Kalau misalnya terjemahannya kami ragu, kami lihat di original teksnya. Sekarang saya tunjukkan tadi skill 34 nomor 16. Apa yang kau lakukan? Diam dulu. Original teksnya di mana? Ini. Wa katabna lahu. Nah, terus terjemahannya? Ini ada. Kalau salah? Mananya yang salah coba? Tunggu, saya tanya. Kalau salah terjemahannya, dengarkan. Kalau terjemahan salah, maka kami kembali ke original teksnya. Nah, sekarang kalau terjemahanmu kayak tadi, dengarkan. Kalau terjemahanmu kayak tadi, gimana? Ini sih, jangan. Kutanya samamu, kalau terjemahan kitabnya orang Yahudi kamu salah-salahkan tadi, gimana solusinya? Kutanya samamu. Ini orang gimana sih? Orang bertanya kok dia tanya balik. Ya, enggak, saya kan sudah jawab. Kalau terjemahan salah, kami kembali ke original teks. Kalau dengar. Kalau kitabmu tadi mengalami seperti itu, kubinasakan, lalu ada yang mengatakan kujauhkan, apa solusinya? Meong. Pilih salah satu lewat tuntunan Roh Kudus. Ajaran koplak, ajaran nenekmu kiper. Mana ada kayak begitu? Parah. Kasihan. Tunggu. Kamu kembali ke original teks kamu. Siapa yang kembali ke original? Si Framing bilang kembali ke original. Iya. Mana original teks kitabmu, coba mana?
Tunjukkan ke saya. Yeskel 34 nomor 16 mana di kitabmu ada original teks mana? Tunjukkan. Cuma dengar dulu yang saya Mana? Tunjukkan ke saya. Aku rindu pingin melihat kitabnya Kristen ada original teksnya, rindu saya. Mana? Tunjukkan. Tadi kan kamu baca Yesekiel, kan itu. Kamu bilang tadi kalau Al-Quranmu itu salah terjemahannya, kembali ke original teks. Terus mana? Coba buktikan. Mana kitab orinya mana? Mana? Tunjukkan. Iya, mana kitab originalnya mana? Ayat berapa? Mana kitabnya? Yang saya tanya kitab orinya mana? Bukan translate-nya. Yang kamu baca itu Mana? Ini belum apa-apa. Ini belum. Masih ada. Ini saya punya alat sangkakala dari yang ketujuh. ayat berapa? Makanya jangan asal ngomong kalian. Pakai ilmu kalau bicara. Ayat berapa? Biar saya kaji bahasa Ibraninya mana? Ayat. Bahasa Ibrani kita tidak minta bahasa Ibraninya, Bung. Yang kita minta original teks kitabmu mana? Tunggu. Ini kok berebutan lagi kalian dua? Oi, halo. Kok berebutan lagi kalian Mana? dua? Siapa lagi nih? Gantian ya. Oke, boleh silakan Pak Framing. Kalau cuman ditranslate aja dari bahasa Indonesia ke Ibrani, hanya orang bahlul yang bisa dibodohi. Yang saya minta original teks kitabmu mana, kucuk? Tadi kamu baca ayat. Sudah merampok kitabnya orang Yahudi, nggak punya lagi kitab orinya. Oten. Jangan ngadi-ngadi, Ju. Apa ngadi-ngadi apa? Ayat berapa tadi? Ayat berapa? Saya tidak akan tunjukkan. Saya minta kau tunjukkan kitab orinya mana. Kitab ori dalam bahasa Ibrani mana? Dasar bahlul. Ayat berapa tadi, Ju? Ayat berapa? Saya mau perlihatkan translate ke Ibraninya. Dasar penipu. Ayat berapa tadi, Ju? Yang kita butuhkan Kalau itu sama Fred original yang teks cerdas ini kitabnya. pada takut. Sama Mana Fred yang kitabnya cerdas mana? ini pada takut. Mana kitabnya orang Yahudi yang kau ambil dalam bahasa Ibrani mana? Kau cuman mengambil kitabnya orang Yahudi dalam bahasa Septuaginta. Ayo, Ju. Parah. Ayat Mana? Ayat berapa tadi? Ayat berapa? Habis itu kamu ngapain? Kamu translate ke bahasa Ibrani kan? Biar saya translate. Gimana? Dasar penipu. Ayat berapa? Udah. Jadi intinya orang Kristen tidak punya hak terhadap kitabnya agama Yahudi. Yang kau sebutkan perjanjian lama itu justru adalah perjanjian baru bagi Bani Israel. Kristen ini hanyalah sekelompok orang yang disebutkan oleh Yesus sebagai guguk. Oke, paham? Disebut oleh Yesus sebagai serigala nyamar domba. Paham? Markona mengadi-ngadi, Markona ngadi-ngadi. Pak Framing. Si Markona ngadi-ngadi si Markona. Pak Framing, mana datanya Pak Framing? Dari tadi saya minta ayat yang dia baca tadi, ayat berapa biar saya cari bahasa aslinya. Yang ikut cuma diam dulu. Cuma kau kan bilang kalau salah terjemahan kita, kamu balik kemana? Original teksnya kitab Al-Quran kami kan ada. Al-Quran kami kan ada. Dalam bahasa aslinya kan ada Al-Quran kami. Penghafal Quran kami ada. Sekarang saya tanya samamu, kalau terjemahannya kayak tadi itu, apa solusinya? Kembali ke original teksnya. Mana kitabnya orinya mana? Mana kitabnya yang dalam bahasa Ibrani kitabnya mana? Brun kasih orang bicara lah kata Brun. Ya sekarang saya tanya samamu. Mau bertanya saya bukan Anda. Ya kan saya sudah jawab. Ketika kemudian ada indikasi salah terjemah, maka kami kembali kepada Al-Quran. Nah, sekarang kau kembali kemana? Terjemahan yang benar. Kamu kembali kemana kalau terjemahanmu ternyata salah kayak tadi? Sekarang saya tanya terjemahan yang benar. Kau cuma bertanya, kamu nggak bisa ditanya. Kalau habis bertanya, dijawab giliranmu menjawab. Tadi kita lihat di dalam kitab yang kamu ambil dari agama lain, terjemahannya itu ada yang mengatakan dibinasakan, ada yang mengatakan kulindungi. Mana yang benar, kucuk? Sekarang saya tanya ke kalau saya tanya kamu, parah. Kamu tunggu. Kucluk, dengarkan saya, Kucluk, dengarkan. Sorry host, dengarkan. Kamu bertanya, ketika terjemahan Al-Quran itu diindikasikan ada kekeliruan, kami kembali kepada Al-Quran. Oke?
Nah, sudah, stop sampai situ. Nah, kembali ke Al-Quran, itu jawaban saya. Sekarang saya tanya samamu, giliranmu menjawab. Ketika tadi ada di kitabmu itu, yang satu mengatakan kulindungi, yang satu mengatakan kubinasakan, apa solusinya? Gak mau jawab, yang benar mana? Terus. Oke, sekarang solusi di Kristen apa? Dasar kucluk, makanya kurangi makan babi, biar otakmu berfungsi. Balik ke terjemahan. Ditanya nggak bisa menjawab, bisa cuma ngeyel. Saya akan kembali, saya sudah jawab. Saya akan kembali, kami akan kembali ke Al-Quran. Al-Qurannya ada, penghafal Quran ada. Setiap umat Islam Al-Qurannya ada. Al-Quran itu bahasa Arabnya. Sekarang saya tanya, di kitabmu tadi kamu dipermalukan, sudah rampok kitabnya Yahudi, terjemahannya ada kulindungi, ada juga kubinasakan. Mana yang betul, kocok? Kamu nggak jawab, kamu cuman Udah aku turunin aja lah. Turunkan, Soalnya gini. turunkan. Iya, soalnya harusnya lu bisa jawab. Kan tadi Bang Juba ada jawab. Kalau Islam jelas yang dibacakan itu selalu yang bahasa Arab. Kalau di Kristen kan yang kita tahu selama ini teman-teman pakai yang terjemahan Indonesia. Kalau salah kayak tadi, apa yang harus dilakukan? Kembali ke teks asli kau bilang. Buktikanlah orang Kristen kembali Punya ke teks kitab, asli. punya kitab yang teks asli mana? Jangan kau ambil terjemahan bahasa Indonesia, habis itu kau translate di Google. Ini beraninya, kucluk, penipu. Ada nggak bukti kayak Quran tuh yang bahasa Arab gitu? Kalau Kristen ada nggak? Kitab Spanyol separuh nyolong dari agama orang, gak malu. Ada nggak teman-teman Kristen yang bisa menjawab ya? Mungkin kasih bukti gitu. Jangan istilahnya mutar-mutar terus kan jadi nggak teredukasi. Bukti apa lagi? Iya, bukti bahwa kalian itu ya punya teks asli. Ya, kalau Pak Fremi. perjanjian lama bahasa Ibrani, perjanjian Mana baru kitabnya? bahasa Yunani. Mana kitabnya? Ya itulah kitab yang sudah diterjemahkan itu. Nah itu kan terjemahan. Kitabnya yang dimaksud mana? Layaknya kami memegang Al-Quran, ada Qurannya. Kitabmu yang kutanya, mana kitabnya yang Ibrani? Ada aslinya ada. Mana? Jangan ada aja Pak. Kita susahnya ini. Kalau ditanya ada itu, pokoknya ada, pokoknya. Kalau udah pokoknya ada, apa yang mau kita debatin? Mau ditunjukin. Iyalah Pak Framing, tunjukkan barang itu. Mana? Oke, saya tunjukin ya. Cuman saya udah bisa belum open cam ya? Kok nanya kami pula? Udahlah, udah 700, udah bisa. Open cam lah. Iya. Hati-hati, jangan salah kasih nampak. Iya, perutmu gemuk soalnya, terangkan. Hati-hati. Perutmu buncit soalnya. Yang gemuk akan kubinasakan, dirubah menjadi akan kulindungi. Tapi benar juga lah, kalau ditulis akan dimusnahkan, kasihan Pak. Itu di LAI, di gereja berapa banyak orang gemuk? Masa semua dimusnahkan? Ya silakan Pak Framing. Anda bisa Pak Framing. Mana Pak Framing? Ini kalau udah kayak gini bentar lagi menghilang ya. Dibesarin. Oke. Coba kasih lihat tuh depannya apa tuh. Mana coba? Wih, bahasa Ibrani. Nah, coba lihat, tunjukkan yang tadi. Yehezkiel 34 nomor 16 coba. Yehezkiel 34 nomor 16, sama enggak terjemahannya? Coba, tunjukkan coba. Buka lagi. Ntar saya cari dulu Yesekielnya. Astagfirullah, Pak. Kan gampang nyari Alkitab itu. Cuman begini, ini kan dalam dalam keheningan malam. Bukan. Yesekiel berapa tadi? Yesekiel 34:16. 34:16 ya. Mari kita lihat apakah Pak Framing akan bisa bertahan atau akan kabur pada sore hari ini. Ini kita udah ikat kawan-kawan. Ya, udah ikat ini. Cuman Pak Framing nih jago dia lari. Live-nya di Jeddah. Kepentar lagi Bang Jul. Enggak, yang lucu nih ngapain live di Jeddah, dia buka apa sih? Buka Google kalau dia. Buka kamera Pak. Woi, itu udah ada kitabnya kok malah buka Google.
Dia buka cara bacanya kali. Dia tuh Oh, lagi iya, iya. buka interlinearnya, Jul. Iya, dia buka interlinear tuh. Dia buka. Oke, terima gaji aja kalau gitu Pak Framing ya. Kerjanya nge-framing. Mungkin ada yang mau disampaikan Bang Zuma? Bisa diobati nggak kira-kira si framing nih? Halo Bang Zuma. Kalau lebih mengutamakan perut daripada keselamatan akhirat, susah diobatin. Susah, karena meskipun akal sampai pada poin kebenaran dan akal menyadari satu kesalahan, kalau perut lebih dominan daripada hari besok, maka susah itu. Nah, tadi kita sudah memperlihatkan betapa terjemahan itu sangat-sangat menyesatkan. Yang harusnya dibinasakan, kubinasakan, dirubah menjadi kulindungi. Berarti dengan satu kesalahan ini aja, kalau orang menggunakan akal sehat, itu terbukti bahwasanya ada sesuatu yang tersimpan dari misi penginjilan. Ada sesuatu yang ingin dijual di sini. Ada hal besar yang disembunyikan dan punya misi. Apa misi itu? Segala sesuatu yang digunakan untuk mengelabui, menipu, pasti tujuannya itu sudah salah. Itu. Adakah kemudian koreksi, adakah kemudian upaya untuk meluruskan kesalahan itu? Enggak ada. Kenapa? Karena memang tujuannya untuk mengelabui. Apa tujuannya? Agar banyak pasukan yang berkongko-kongko masuk ke dalam pengikut yang memberikan tujuan daripada terjemahan itu. Sama seperti misalnya terjemahan Al-Quran. Ada yang sengaja menyalah-nyalahkan. Tujuannya pasti untuk menyesatkan. Sama ini, menyalah-nyalahkan terjemahan. Tapi itu bukan orang, bukan per orang, tapi ini lembaga, bahkan agama. Sengaja memang untuk apa? Ada kepentingan khusus yang mereka inginkan di sana. Apalagi kalau bukan fulus, pasti itu. Makanya yang gemuk dilindungi, yang tadinya kubinasakan. Karena rata-rata dari mereka itu gemuk. Gemuk itu jarang kita temukan ada dari mereka itu kurus, rata-rata gemuk. Bagaimana misalnya kalau dia ditulis dengan jujur di sana, yang gemuk akan kubinasakan. Suruh pendetanya baca depan jemaat. Jemaat Disati lah di depan jemaat. Oh iya pasti. Wah, gimana nih Pak Pendeta? Bapak gemuk gara-gara perpuluhan. Nah, makanya dirubah supaya itu tidak digunakan di gereja. Jadi tujuannya memang seperti yang ada di dalam Filipi 1:18, bahwa biar bagaimanapun juga, dengan bagaimanapun juga, apakah maksud mengelabui atau jujur tentang Yesus Kristus, aku tetap bersuka cita. Jadi itu adalah hal biasa di dalam agama Kristen. Gitu deh. Oke, saya jawab dulu si Juma ini yang suka ngadi-ngadi. Jadi begini, Jum, hari ini saya sudah buktikan sama kamu bahwa posisi kita dalam hal ketika ada terjemahan ya ke bahasa, terjemahan satu bahasa daerah tertentu atau bangsa tertentu, itu harus kembali kepada original teksnya ya. Itu harus kita sepakat di situ. Kita di sini sudah sama-sama paham. Tetapi kalau kamu bilang nggak bisa lah, jangan mengaku-ngaku original teks lah. Nggak bisa, itu nggak bisa begitu lah. Enggak lah, kalau berbicara itu yang benar lah, yang benar lah, jangan menyesatkan begitulah. Arti original teks itu apa? Nah, nanti saya arahin. Jangan nanti, sekarang lah, baru dilanjutin. Saya jawab dulu tadi si Jul. Ya nggak bisa dijawab lah. Kalau salah-salah ngomongnya ngapain dilanjutin? Bahwa dia mengatakan. Arti original teks apa? Terjemahan itu salah. Masih aku datang besok. Apa ini? Melindungi disebut yang harus dibinasakan. Jangan begitu, jangan begitu. Jangan itu untuk tujuan. Itu harapan namanya. Itu cita-cita Kristen itu. Enggak, itu cita-cita Kristen itu, angan-angan Kristen saja. Arti original teks apa? Weh, dosen. Cuma sedang lagi dosen amatir ini, dosen imitan ini. Dosen, jangan bawa-bawa profesi yang mulia lah. Tapi dia bilang itu tujuan untuk pemberitaan Injil. Tujuan. Jangan merengek-rengek begitu. Arti original teks apa? Ngadi-ngadi. Jadi arti original teks apa? Oke, sekarang apa? Original teks. Lihat nih. Di kami original teks sekarang lebih modern ketika kami masuk kepada bagaimana betul kucluk.
original teks itu, waduh. Dengar dulu. Nggak ngerti framingnya, Pak Framing. Ketika kata dari bahasa asli seperti Yunani dan Ibrani itu nanti diterjemahkan kepada bahasa lain, dia punya bentuk bahasa, baik itu diftongnya, baik itu originalnya, baik itu dalam bentuk frasenya, baik itu dalam bentuk Pak dosen, oke siap. Pak dosen, coba kasih tahu dulu sama saya, Pak dosen. Siap. Tunggu dulu. Oke, lanjut. Ya, lanjut lah. Jadi ketika ada satu kata yang berbahasa Ibrani, bahasa Yunani yang harus diartikan kepada bahasa Inggris kah atau kepada bahasa Yunani, kepada bahasa Indonesia kah, itu semua harus dilihat dalam bentuk katanya, apakah dia pas. Iya, itu keharusan. Tapi keharusan itu tidak kalian penuhi. Sabar. Kamu sekarang udah paham belum original teks? Biar saya ajari dulu kamu sebagai mahasiswa saya. Udah paham belum original teks? Silakan. Udah. Jadi itulah pengertian original teks. Ketika ada bahasa aslinya Yunani, Ibrani, maka harus dilihat penggunaan bentuk kalimatnya ketika dia dimasukkan kepada contohnya bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Apakah dia bentuk katanya past tense, present, dan future tense? Itu penggunaan original teks. Siap. Jadi kalau kami sekarang itu bahasa gitu ya. Bukunya itu udah lengkap, nggak lagi seperti buku-buku baru yang paham saya kasih tadi, karena yang tadi itu adalah buku-buku lama yang yang sudah nggak begitu sudah usang lah. Bukan usang, nggak diupgrade dalam hal memahami bentuk kalimatnya, karena kalau di dalam buku itu harus ada kamus. Berapa hari lagi nih Pak dosen? Ada terjemahannya untuk supaya dari buku satu ke buku ini. Berapa hari lagi Pak dosen? Baru selesai nih, jelasin. Kita lihat nanti ke bahasa kamus, harus ada buku kamusnya. Siap. Buku kamusnya apa artinya? Kamus ya, betul. Ke bahasa Indonesia, buku kamus bahasa Indonesia, terjemahan lah. Itu dulu kita dalam hal itu. Dulu ya, betul. Kalau sekarang udah lengkap. Jadi kalau kamu lihat di interlinear itu udah lengkap semua penggunaan. Udah lengkap ya. Ya. Oke, Pak dosen, original teks itu sifatnya otentik atau identik, Pak dosen? Otentik. Wah. Original otentik. Ya, coba kasih tahu dulu sama saya Pak dosen, perbedaan otentik dengan identik itu apa? Aslinya otentik, identiknya itu ketika diartikan kepada yang lain. Itu namanya otentik dan identik. Jadi Pak dosen, berarti Matius, Lukas, Yohanes, Markus itu dulu udah paham. Ya, paham. Iya, paham. Otentik itu keaslian murni ya. Oke, pintar. Siap. Berarti Yohanes, Markus, Paulus dan lain sebagainya itu menulisnya menggunakan bahasa Yunani ya? Ya. Tidak bahasa Ibrani ya? Ya. Murid-murid Yesus menulisnya itu dengan bahasa Yunani ya, tidak bahasa Ibrani ya. Perjanjian baru ya. Iya, perjanjian baru ya. Yunani ya, tulisan tangan mereka ya. Iya. Oh begitu, bukan bahasa Ibrani. Loh, emang Al-Quran nggak ditulis tangan manusia? Oh berarti seluruh, sebentar dulu, bahasa Arab. Kalau Quran bahasa Arab. Berarti iya bahasa Arab. Berarti seluruh murid-murid Yesus, itu mengerti bahasa Yunani ya. Seluruh murid penulis Injil kanonik itu mengerti bahasa Yunani ya. Loh, nah sekarang begini, dengerin. Di zaman Yesus, ya setelah di zaman Yesus dan di zaman para rasul-rasul, ya supaya kamu tahu, bahasa di zaman itu ada 3 di dalam wilayah Israel yang sangat berkembang. Satu, bahasa keagamaan Hebrew, bahasa nasional Greek, bahasa sehari-hari Aramik, ya supaya kamu tahu. Jadi yang saat itu dipakai kalau bahasa agama bahasa Ibrani. Kalau bahasa otentiknya. Iya, dengar dulu biar. Nah, untuk supaya karena murid-murid Yesus ini perkembangannya ada yang dari Yunani, ada dari Yahudi, dengarin, ada Yunani dan Yahudi, maka di zaman itu sebagai bahasa nasional dipergunakanlah bahasa Yunani. Begitu, bro. Sama pakarnya.
Betulkah murid-murid Yesus itu mengerti bahasa Yunani, Sensei? Sehingga menulis Injil kanonik itu dengan menggunakan bahasa Yunani? Silakan, Sensei. Ya, tentu so pasti, kalaupun itu bukan menjadi bahasa sehari-hari. Gitu loh. Pasti paham mereka. Oh, berarti manuskrip asli itu yang dalam bahasa Yunani itu tulisan tangan langsung Matius, Yohanes. Oh iyalah. Begitu ya? Bukan salinan ya? Nggak bisa. Bukan salinan ya? Yohanes itu tidak terpelajar dan dia idiotai. Siap. Dengar. Bicara tentang penulisan Alkitab, kamu harus pahami dulu historikalnya bagaimana. Di dalam penulisan Alkitab, baik itu perjanjian lama dan perjanjian Yunani, baru Yunani, itu ada yang pertama harus diketahui dulu ada bentuk lisan, ya. Nah, bentuk lisan ini mereka sudah pahami dan sudah mengerti hal-hal apa yang pernah disampaikan oleh Yesus, ya. Tetapi ingat, ini belum menjadi tulisan. Setelah perkembangan begitu pentingnya ajaran Yesus itu bagi mereka, dan Yesus selalu menghadirkan tokoh-tokoh baru seperti Paulus untuk menjelaskan bagaimana isi ajaran Yesus itu, maka mereka mulai menulis, salah satunya Paulus. Udah sampai mana Pak Fleming? Udah bangun aku. Makanya kalau tidak Izin. Makanya kalau Pak, kamu lihat, jangan begini lah Pak. Aku sebagai murid Anda malu Pak. Ada perkamen. Malu aku sebagai muridnya Pak Preming. Jujur aku malu sebagai murid Pak Preming. Jangan gitulah. Jangan permalukan mahasiswimu ini. Jadi jangan dalam kisah para rasul. Bentar Pak dosen. Tenangkan jiwamu Pak dosen. Dalam kisah para rasul Pak dosen ya dikatakan nih, kayak saya bacakan ya, saya bukakan data nih. Kalau kami itu pakai data kalau diskusi Pak dosen. Ayo. Nah, tidak mungkin Yohanes itu menuliskan kitab suci. Aduh, ada ini pula lewat, ada tahu bulat pula. Lanjutlah dulu berisik. Mungkin Bang Cuma biar nggak ngantuk dulu kita, soalnya sempat tertidur nih orang. Kisah Rasul pasal 4:13 tuh, ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, tapi bahasa aslinya dia itu buta huruf dan idiotai. Kayak mana mungkin dia mau menulis pakai bahasa Yunani? Waduh, idiot. Woi, kamu kena pelanggaran, Unirifa. Aku sudah pernah aku turun dulu. Pelanggaran. Bahas itu di room dialog dengan Mose atau siapa ya? Itu saya udah detail baca itu dalam bahasa aslinya. Itu bukan tidak bisa membaca. Itu bukan tapi idiot. Tidak bisa membaca. Bukan juga idiot, tetapi di situ hanya menggambarkan bagaimana dia, artinya belum paham pengertiannya, belum paham pengetahuannya, tapi dia bisa membaca, itu loh. Kalau aslinya dia bisa membaca, tapi pengertiannya belum, gitu. Makanya dia jadi asumsi. Baca WA dulu Jul. Lucu ini. Ini makanya dirubah dari kata kubinasakan dirubah menjadi kulindungi. Gara-gara ini dia melindungi segala sesuatu kesesatan, kesalahan, dilindungi semua. Biar lancar perpuluhan, makin gendut. Itu salah, nggak ada kaitannya. Mana ada kemudian kidiot dikatakan belum memahami. Yang namanya kidiot beda dengan buta huruf. Buta huruf itu tidak berpendidikan. Kalau kidiot, meskipun dia diajarin sampai 500 tahun tetap aja kidiot. Karena kidiot itu tidak bisa disembuhkan, itu kidiot. Paham? Itu kidiot itu. Kidiot itu sama dengan muka seribu. Jangan framing aja terus taunya. Jangan ngadi-ngadi doang. Jangan namamu ngadi aja lah. Suka ngadi-ngadi kamu. Nggak usah cuma dah. Baca original teksnya supaya paham. Biar saya jelasin sama kamu. Gitu loh. Justru kalau original teksnya, original teksnya justru tertulisnya di situ kidiote. Iya, di kidiote itu kamu artikan ketika dia diterjemahkan ke bahasa Inggris apa, ke bahasa Indonesia apa, gitu. Kalau dalam bahasa Inggris apa dibilangnya di situ? Nah makanya dalam bahasa Indonesia apa? Bahlul. Kasih saya ayatnya, ayat berapa biar saya cariin. Baru mau tanya. Aduh.
Inilah hebatnya. Aduh, gimana ceritanya ini? Jadi kalau Aduh. sama Penny, kalian nggak bisa ngadi-ngadi sama saya. Parah. Karena saya itu sebagai pengajar. Nah, tahu cobalah sisi teman-teman. bukti lah. Coba Iya. teman-teman Kristen yang ada di bawah, tengoklah ini. Ini status pelajar begini dia. Pengajar. Pengajar. Coba. Telinganya dikorek kuping dong. Dosen, Pak Ini dosen ngeri kali nih, Pak dosen ini. Dosen pengajar, tapi di depan apologet Islam kayak gini, kayak mainan. Ayam sayur. Iya, ayam sayur. Musyriknya mana musyrik? Tar Si dulu. Woi katanya HP-nya mau ada bersyahadat, tapi saranku jangan HP-nya- Woi, nggak usah lah Woi. HP-nya ada kamera depannya kan, Mbak Rizka? Bariska. Iya, Bariska. Woi, Masya Allah. Kok aku Allahu senang liatnya ya? Akbar. Masya Allah. Kok aku yang senang Ini- liatnya ya. Jilbabnya kok mirip taplak meja ini Bariska. Udah jangan gitu kan Sarung. Keren ini. Kayak sarung. Jangan gitu Bang Dewa. Jangan gitu ah. Ayo langsung. Jahat kali nih. Ayo Bang open Juma cam mana? semua, Lagi sholat open cam tuh. semua. Open cam semua. Itu jilbab dibuat langsung jadi tuh ah. Iya, silakan Bang Juma. Udah diam Ya, ya, oke, langsung ya. Ikuti saya ya, Dinda Rizka ya. Bang Juma, apa tidak menanyakan dulu apakah pada saat dia mau memeluk Islam tidak ada paksaan sama sekali? Bang Udah Rizka, nggak ada, Bang Rizka. nggak ada. Tadi udah. Tadi itu Baik, udah. kalau misalnya seperti Ya. itu silakan. Oke, ikuti saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak ada suaranya kan? Dah, Nggak ada suaranya. kecil. Coba tes suaranya Rizka. Tolong tes suara dulu, tes bilang. Suaranya. Oh, Mungkin, jack HP-nya nggak masuk itu. Audionya mungkin kecabut tuh. Coba dibuka aja, nggak usah pakai headset. Tes. Coba. Ya, udah. Denger kan? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Asyhadu Allah ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Allahu Akbar. Sah. Allahu Akbar. Subhanallah. Dan aku bersaksi bahwa Yesus hanyalah manusia ciptaan Allah. Iya, takbir. Allahu Akbar. Ya, silakan adik-adik sekalian dilanjutkan. Saya izin maghrib. Dinda Neplos, tolong baca japrian saya habis ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Ayo lo Bang Neplos, ayo lo. Mampus lu. Ditanyain tuh masalah tadi tuh. Kau juga Jul, kau juga di Japri sama Bang Juma, rasain kau. Nggak ada aku. Lagi lah ganti-gantian. Aku Kalau si Mbak ini Uni, dia kan perempuan, sama Uni aja. Konsen dulu nih ke ini. Oh iya iya. Ya, Ukti, Mbak Riza, sama-sama kita belajar ya. Jadi alhamdulillah Anda lebih unggul dari saya. Kenapa? Mulai dari tadi Anda bersyahadat, maka dosa-dosa yang pernah Anda lakukan itu sudah dihapus oleh Allah dan Anda menjadi seperti kertas putih. Nah, dan Anda yang akan mencoretnya kembali dengan tinta apa?
Masya Allah, saya termasuk iri ya, iri dengan ukti karena kita tidak tahu siapa yang lebih duluan dipanggil oleh Allah. Anda bersyukur, alhamdulillah rabbil alamin, telah kembali menjadi fitrah sebagaimana Allah hadirkan pertama kali ke dunia dengan fitrahnya, yaitu tidak dengan dosa, karena Islam tidak ada mengenal dosa waris. Maka Anda kembali fitrahnya sebagai seorang muslimah. Nah, mungkin terkait tentang seperti yang saya sampaikan, untuk pembelajaran lebih lanjut teman-teman para mualaf, saya membuka kelas untuk membaca Al-Quran. Kemudian mungkin nanti kita akan ajarkan bagaimana juga fikih-fikih wanita di dalam Islam, karena dalam Islam itu ada fikih tentang wanita. Ada nanti masa menstruasi, apakah sholatnya seperti apa, wudhunya perempuan sama saja, tetapi ada yang lebih bagaimana perempuan seharusnya ketika berwudhu, mandi junub, mandi dari setelah hadas besar. Itu Anda wajib mempelajarinya, sebagaimana saya juga wajib mempelajarinya. Maka nanti karena saya ada di sini bersama dengan Ukti, sama-sama kita belajar. Silakan nanti japri saya, di japri saya, lalu nanti saya akan masukkan di kelas MOW ya, majelis Muslim One Way ya. Kita bersatu dalam belajar, dan insya Allah saya akan mengupayakan menghadirkan ustadz-ustadz atau ulama-ulama yang berkompeten untuk tempat Anda bertanya ya. Dan setelah itu tolong dibantu untuk berdoa. Dapat Sugi mungkin atau Bang Indra di sini atau siapapun, tolong kita baca doa dulu setelah saudari kita kembali ke fitrahnya sebagai muslimah. Baik, untuk menuntun doa silakan pada Sugi. Sebelumnya Ukti Rizka kalau butuh Al-Quran dan kitab Tauhid, DM ke saya ya, insya Allah nanti saya kirim. DM ke saya alamatnya, nanti saya langsung kirim ya, hari ini juga. Silakan Pak De Sugi. Assalamualaikum Pak Sugi. Assalamualaikum Pak De. Kerja Pak De. Assalamualaikum Pak De. Jangan setengah-setengah. Sugi Kristologi. Oh ternyata saya udah di atas ya. Nggak terasa, saya nggak tahu kalau di atas udah. Pak De Sugi silakan dituntun doa Pak De. Oke, terima kasih. Bentar, saya aktifkan dulu apanya. Oke. Subhanallah, alhamdulillah. Setelah kita terjun di TikTok, ternyata banyak sekali rekan-rekan kita dari seberang, yaitu yang beragama Kristen, menyatakan diri menjadi seorang muslim, baik yang laki-laki maupun perempuan. Subhanallah, hampir tiap hari kita mencadatkan dua orang, lama-lama Kristen punah. Oke saudaraku sekalian, untuk menyambut kegembiraan atas mualafnya saudara-saudara kita berdoa bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalali wajhika wa adim sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna sholatana wa syamana warku'anna wa sujudana wa qudana wa tawduru'anna wa khasu'anna wa tabudana wa tamim taksirona ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wal afiyatan fil jasadina wa siyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizkina wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa nazati minan nar wa angsilhu indal hisab. Ya Allah ya Rabb, Tuhan kami, tempat kami menyembah dan tempat kami mohon pertolongan. Ya Allah, aku bersyukur kepadamu ya Allah atas nikmat yang kau berikan kepadaku, kepada kita semua yang selalu bergelut dengan orang-orang kafir yang terus menghujatmu ya Allah. Ya Allah, aku bersyukur kepadamu ya Allah, melalui lisan-lisan kami banyak sekali orang-orang yang mendapatkan hidayah ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang berjuang di dalam agamamu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah lisan-lisan kami menjadi asbab turunnya hidayah ya Allah. Ya Allah, jadikanlah lisan-lisan kami asbab turunnya hidayah ya Allah.
Jangan jadikan lisan-lisan kami asbab turunnya murka-Mu ya Allah. Jangan jadikan lisan-lisan kami menjadi asbab maksiat ya Allah. Ya Allah ya Rabb, Engkau lah yang menguasai hati kami. Engkau lah yang membolak-balikkan hati kami ya Allah. Tetapkanlah iman ini di dalam hati kami hingga akhir hayat kami ya Allah. Ya Allah, Kamu tidak sanggup hidup tanpa iman ya Allah. Ya Allah ya Rabb, iman begitu berharga bagi kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, tetapkanlah iman kami ya Allah. Ya Allah, ampunlah segala dosa kami ya Allah. Dosa orang tua kami, dosa anak kami, dosa saudara-saudara kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, tempat kami bermohon dan tempat kami memuja, hanya Engkau lah satu-satunya Tuhan yang berhak kami sembah ya Allah. Tidak ada Tuhan lain yang berhak disembah selain Engkau ya Allah. Ya Allah ya Rabb, terima kasih ya Allah atas hidayah yang Kau berikan kepada saudara kami. Semoga kekal selalu di dalam hatinya. Ya Allah, kuatkanlah saudara kami yang baru saja mu'alaf. Kuatkanlah hatinya ya Allah. Kuatkanlah imannya ya Allah, sehingga mampu menjalani ujian-ujian yang akan Kau berikan kepadanya ya Allah. Ya Allah, tempat kami berlindung dan mohon pertolongan. Ya Allah ya Rabb, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.